Ini bukan soal adab dan etika, tapi strategi Gibran untuk memenangkan debat. Ya, masih membahas soal Gibran pasca debat Cawapres kedua kemarin, yang dimana Mas Gibran dianggap sebagai anak muda yang tidak punya adab dan etika dalam berkomunikasi atau dalam berdebat melawan Prof. Mahfud MD dan Gus Muhaimin Iskandar yang dianggap lebih tua, lebih senior, lebih berpendidikan. Nah, kalau menurut saya, kalau bicara adab dan etika itu bukan dalam berdebat, tetapi justru ketika di luar perdebatan, dalam keseharian, dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bagaimana akhlak, bagaimana adab dan etika yang ditunjukkan oleh Mas Gibran. Itu kalau bicara adab dan etika. Tapi kalau sudah dalam perdebatan, ya itu sebenarnya masuk dalam strategi komunikasi, strategi berdebat untuk mempertahankan argumentasi dan juga untuk mematahkan argumentasi lawan. Dan itu juga termasuk dalam hal skill public speaking, di mana dalam skill public speaking bukan hanya kemampuan berretorika, kemampuan menyusun kata-kata, menyusun kalimat yang indah dan sistematis. Bukan semata-mata itu, tapi juga menggunakan gestur, ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, gerakan mulut, gerakan kepala. Dan juga Mas Gibran kemarin sudah menerapkan itu semuanya ketika Mas Gibran merasa Prof. Mahfud MD itu tidak bisa menjawab pertanyaan yang sesuai atau yang diinginkan oleh Mas Gibran. Dan dia dengan gesturnya mencari-cari jawaban. Nah, itu bagian dari skill komunikasi, skill public speaking. Bukan soal adab dan etika. Kalau adab dan etika ya keseharian, bagaimana Mas Gibran berinteraksi dengan masyarakat, berinteraksi dengan orang banyak, berkomunikasi dengan lawan bicaranya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Mas Gibran ketika sebelum debat, beliau juga luar biasa, unggah-ungguhnya, sopan santunnya, menghampiri yang lebih tua, bersalaman, lawan politiknya didekati, bersalaman, mencium tangannya, membungkukkan badannya. Itu adab, etika. Termasuk pasca debat, Mas Gibran kan segera menghampiri Gus Muhaimin Iskandar, Prof. Mahfud MD, langsung membungkukkan badan, bersalaman, mencium tangan, dan minta maaf. Saya lihat dari gerakan bibir Mas Gibran itu minta maaf ke Prof. Mahfud, ke Gus Muhaimin Iskandar. Barangkali ada kata-kata atau sikap yang mungkin menyakiti lawan debatnya. Ya sudah, itu selesai. Nah, dalam perdebatan Mas Gibran menunjukkan rasa percaya diri, keberanian yang luar biasa. Karena Mas Gibran selama ini dianggap anak kecil, belimbing sayur, nggak punya kemampuan apa-apa, nggak punya kapasitas apa-apa. Ya, nggak menguasai apapun, apalagi soal Indonesia yang sedemikian luas. Tapi nyatanya Mas Gibran cukup menguasai substansi persoalan sesuai dengan tema-tema perdebatan. Baik di debat Cawapres pertama maupun yang kedua, Mas Gibran sangat belajar untuk bisa menguasai apa sebenarnya nih Indonesia yang dibutuhkan di masa depan. Soal lingkungan hidup, soal teknologi. Nah, itu jadi kalau bicara tentang adab dan etika, itu bagaimana keseharian Mas Gibran, baik sebelum jadi cawapres maupun sekarang menjadi cawapres. Bagaimana interaksi dengan masyarakatnya, bagaimana unggah-ungguhnya, sopan santunnya. Dan Mas Gibran itu tunjukkan bagaimana menghadap para ulama, para kiai, bagaimana sikap Mas Gibran yang begitu rendah hati, yang begitu sangat berhati-hati, sopan santun. Dan memang Mas Gibran terkenal irit bicara. Bicara hanya poin-poin penting saja. Dan itu juga ditunjukkan ketika dalam debat. Gak banyak bertele-tele. Makanya ketika membuat pertanyaan ya langsung to the point dengan satu istilah. Tidak perlu dengan latar belakang begitu. Itu kan ketika membuat makalah. Kalau dunia kampus, dunia akademis ya begitu, dengan latar belakang, kemudian menggiring ke sebuah pertanyaan, mengkerucutkan menjadi pertanyaan. Itu kalau dalam dunia akademis. Tapi dalam perdebatan strategi apapun bisa dipakai. Ya kalau memang tahu ya harus dijawab, bukan langsung bahwa pertanyaan itu receh, remeh-temeh dan lain sebagainya. Nah, itu pendapat saya. Jadi apa yang dilakukan Gibran dalam perdebatan itu bukan soal etika dan adab, tetapi sekali lagi itu strategi komunikasi politik, strategi berdebat dan skill public speaking.
Jadi ketika berbicara itu bukan hanya kemampuan mengolah kata-kata, tetapi dengan gestur, dengan ekspresi wajah, dengan kontak mata, gerakan tangan, gerakan mulut, gerakan kepala, gerakan tubuh. Nah, itu dilakukan. Kalau soal adab dan etika, justru itu dalam keseharian bagaimana Mas Gibran memperlakukan orang-orang yang ditemuinya. Adab dan etika itu sebenarnya itu refleks, spontanitas. Dan Gibran itu sudah melakukan dalam kesehariannya. Termasuk kemarin ketika di panggung debat, ketika ada anggota KPU yang jatuh, ya, Mas Gibran kan langsung lari cepat-cepat menghampiri dan menolong. Nah, itu adab dan etika, itu refleks spontanitas tanpa perencanaan. Nah, kalau dalam debat lain lagi, itu murni teknik atau strategi komunikasi. Tepatnya adalah skill public speaking yang menggunakan gestur, yang menggunakan ekspresi wajah, kontak mata, gerakan tangan, gerakan tubuh, gerakan kepala. Nah, itu sudah semua dilakukan oleh Mas Gibran. Ya, ini sekedar pendapat saya, opini pribadi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.